Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah minggu kedua pertemuan kita ya di bulan untuk PTA ini. Suara saya cukup terdengar jelas atau tidak? Jelas, Bu. Jelas ya. Ya, terima kasih. Anda sudah mendengarkan penjelasan tadi dan saya yakin menambah kebingungan ya, kita semua. Tapi itu bagus ya, karena itu berarti memberikan brainstorming kepada kita untuk lebih berpikir begitu. Nah, tugas kelompok ini adalah kita menuju satu titik bahwa suatu laporan PTA harus segera terbentuk begitu ya. Mohon diingat oleh Anda semua bahwa seperti saya katakan bahwa memang kita hanya 2 SKS. Tapi rangkaian dari 2 SKS ini adalah sebenarnya merupakan bagian dari TA. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau dijumlah TA dengan PTA itu 8 SKS. Jadi Anda jangan berpikir PTA 2 SKS, tapi berpikirlah bahwa TA itu 8 SKS. Begitu ya. Jadi ini juga menjadi penentu bahwa isu-isu yang Anda angkat atau tema yang akan Anda angkat ke depan itu menjadi penentu. Menjadi penentu titik berangkat, titik tolak Anda untuk bisa terjun ke TA. Nah, kita ada problem gitu bahwa selain problem dari masalah substansi Anda, itu Anda tahu bahwa Anda tahu bahwa tidak seluruh dari mahasiswa yang ada di sini akan dibimbing oleh saya di TA. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang akan dibimbing oleh dosen lain, begitu kan? Yang tidak ada menjadi dosen PTA semester ini. Jadi semua dosen PTA semester ini itu akan menjadi koordinator dalam sidang TA nanti. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa permasalahan yang Anda state, persoalan yang Anda state itu harus clear, harus jernih. Kalau masih ada hal yang membingungkan dalam menjelaskan atau menjajarkan persoalan ini dan kemudian sampai membuat konsep dan programmingnya, maka berarti Anda ada yang belum beres gitu. Nah, bagaimana Anda bisa menyampaikan dengan bahasa yang mudah, bahasa yang gampang kepada pembimbing yang baru gitu ya. Nanti kita ada saya kira 2 kali mungkin semacam sidang kecil ya untuk mungkin lebih tepatnya bukan sidang tapi bagaimana pembimbing atau calon pembimbing Anda itu bisa mengenali proyek yang akan Anda angkat, pendekatan yang tema Anda dan persoalan-persoalan apa yang Anda coba selesaikan. Oke. Kita ambil contoh satu saja. Siapa yang kira-kira siap untuk share? Pertama saya tanya dulu. Ini internet saya kadang-kadang unstable ya. Putus-putus nggak suara saya di sana? Tidak ya? Sudah aman. Tidak, ya. Bu. Ya, karena tadi saya lihat ada internet connection unstable di tempat saya. Oke. Saya tanya dari Anda, kita akan kerja dengan menggunakan apa? Kita akan bekerja dengan menggunakan Miro, menggunakan Concept Board. Anda menggunakan apa? Saya tanya, sebagian besar akan menggunakan apa di sini? Miro. Oke. Ya, Bu. Miro. Kalau Anda, ya bagus Miro ya. Jadi mungkin Anda harus mengundang saya ya. Saya kasih di chat, di kolom chat, mana kolom chat, saya akan tuliskan email saya, gitu ya. Nanti Anda invite saya di dalam Miro Anda, gitu kan ya, sehingga saya bisa interaktif dengan Anda. Tentu kalau Anda buka, kalau Anda nggak buka, mungkin belum tentu saya bisa interaktif. Nah, oke. Sekarang saya tanya. Mungkin tidak semua anak ya siap hari ini, tidak apa-apa. Tapi saya berharap bahwa progres mingguan tetap harus di-report ke saya. Kita akan selalu diskusi dalam bentuk mingguan. Oke, untuk minggu ini siapa yang kira-kira
ada progres sedikit dan mau di-share sehingga saya langsung kita bisa justifikasi langsung dengan persoalan-persoalan PTA yang nyata. Jadi bukan lagi persoalan-persoalan yang masih besar gitu ya, masih global sifatnya. Siapa yang mau share? Saya tidak meminta sesuatu yang... Oke, kalau nggak ada, saya mau tanya. Ini kan ada empat tema yang akan kita angkat ya. Environmental sensitive, social, materiality, dan resilience. Oke, kalau Anda tidak bisa share, saya tanya saja. Mulai dari Desma. Dari tema 4 ini, ama kira-kira yang paling mendekati terhadap dengan isu-isu yang akan Anda pilih itu yang mana yang ada di benak Anda? Antara social sama materiality kayaknya. Mengapa di antara? Apa sih yang ada di benak Anda? Saya pengen mengangkat potensi atau cultural di Borobudur. Jadi mungkin kalau material bisa untuk lokalitas material seperti itu. Terus kalau sosial mungkin kayak ada isu-isu interaksi atau engagement yang nantinya di kayak tempat wisata gitu, atau sebenarnya masih agak bingung, Bu. Oke. Itu nebak-nebak. Ya, oke. Sekarang gini dulu caranya melihat. Ada fenomena apa di daerah Borobudur yang sebegitu pentingnya sehingga Anda mau angkat sebagai suatu problem. Oke, tidak usah dikaitkan dulu dengan salah satu tema ini. Bisa cerita, Desma? Kemarin saya cari-cari data-data fakta di Borobudur gitu, tapi masih belum menemukan banyak masalahnya. Paling kayak saya menemukan potensi kayak di daerah Borobudur tuh di tiap desanya itu kan kayak semuanya sudah jadi desa wisata, terus punya potensinya masing-masing gitu. Terus tetapi di situ tuh di masing-masing desa tuh kurang termanfaatkan potensinya dari masyarakatnya sendiri, kurang ada etos kerjanya, terus minimnya sarana prasarana dari pemerintah gitu. Tapi sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi seperti Balkondes, kayak itu balai perekonomian desa yang bisa meningkatkan perekonomian masing-masing desa. Cuman penglihatan saya itu tuh kayak Balkondes itu masih kayak agak sepi peminat, terus kayak masih kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu sih, Bu. Oke, Desma. Saya baru menemukan seperti itu. Oke. Berarti kerja satu Anda nomor satu adalah persoalannya ya, fenomena yang ada di sekitar Borobudur itu ada banyak titik-titik desa wisata, begitu ya. Buat Anda peta, titikin itu desa wisata. Desa wisata ini ada berapa buah, gitu kan? Mereka belum masih berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu suatu entitas yang belum jika dilihat sebagai suatu penamaan desa wisata masih kurang ya, selalu sendiri-sendiri. Nah, Anda melihat ada problem di sana. Mengapa sih kok kayak balai desanya atau apanya juga terus ada yang kurang menarik, tapi juga ada mungkin desa wisata yang sudah berhasil ya menurut Anda. Nah, mungkin nggak Anda membuat satu ada persoalan bahwa mereka belum ada yang mengikat antara satu desa dengan desa lain, ini harusnya diikat dengan suatu apakah itu kegiatan, apakah itu suatu program, ataukah itu suatu bentuk partisipasi masyarakat gitu ya. Kita belum bicara ke arsitektur.
Sehingga gitu ya, sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh, apakah ada di tempat lain bagaimana menggather atau mengumpulkan berbagai tempat-tempat wisata yang terpisah-pisah dalam bentuk desa wisata ini menjadi ada suatu keterikatan dalam bentuk yang tadinya komunitas-komunitas atau masyarakat desa, tapi bisa menjadi suatu komunitas yang cukup besar gitu ya, atau masyarakat desa yang cukup besar, yaitu desa-desa wisata yang melingkupi Borobudur. Kan begitu ya melihatnya. Nah, cari contoh kasus di tempat lain, dimanapun di dunia ini, tidak harus di Indonesia, mungkin bisa di Thailand, bisa di Vietnam, gitu ya, atau di Asia Tenggara, yang juga memiliki village tourism, gitu ya. Bagaimana kalau beda-beda itu dan dikumpulkan, dibuat program seperti apa? Nah, dipilah-pilah di sana. Nah, kita dari segi kacamata arsitektur bisa berkontribusi nggak di sana, gitu ya? Mereka membuat suatu gerakan sosial seperti ini. Oke, itu gerakan sosialnya. Tapi secara sosial kita bisa berkontribusi seperti apa? Ini gambaran besar ya. Belum tentu seperti yang saya bilang. Kadang harus ada studi dari Anda. Anda membuat suatu facility. Facility-nya itu belum ada tipologinya. Ya. Tetapi facility itu mampu mengumpulkan orang untuk berkegiatan seperti contohnya yang ada di tempat lain. Di mana tempat atau facility ini mampu menampung berbagai kegiatan dan program-program serta acara-acara yang terkait dengan desa itu sendiri dalam satu kumpulan. Mungkin setiap desa punya acara-acara menarik, tapi ada satu program yang bisa mengikat mereka semua, dan itu semua terkait dengan acara dari kegiatan-kegiatan yang biasanya mungkin terjadi di Borobudur. Nah, itu persoalan, itu isu. Gitu ya. Apakah nanti dia materiality, apakah nanti dia sosial, atau nanti mungkin dia malah harus memecahkan suatu masalah lingkungan, gitu ya. Itu baru nanti kita kaitkan ke sana. Dengan begitu tema yang akan diangkat atau cocok kepekaan kita untuk melihat persoalan ini akan kita sangkutkan. Yang cocok adalah yang ini. Tapi kalau dapat pemetaan atas fenomena itu belum Anda lakukan, nggak ada cara persoalan. Sampai akhir semester nggak ada persoalan. Jadi buat kerja itu dulu, baca yang banyak, fenomena-fenomena ada apa saja yang ada di masing-masing desa adat, masing-masing desa wisata, apa persoalan-persoalan di setiap itu, apa persoalan besarnya dalam lingkungan. Jadi mulai kecil, besar gitu ya, kita lihat secara keseluruhan, apa sih persoalannya utama, mana peta desanya, mana foto-foto desanya. Itu tidak harus Anda ke sana, biar internet juga bisa. Pertanyaan saya, Desma, Anda tinggal di mana? Di Magelang, Bu. Berarti dekat bisa. Borobudur juga. Berarti bisa. Dan Magelang, jadi Anda jangan melihat potensi dulu ya. Walaupun saya tahu Magelang sekarang ini sedang bergerak ya ke arah ekowisata luar biasa gitu. Tapi jangan ke sana dulu. Anda lihat dulu persoalan apa yang mau dicoba dipecahkan. Oke, itu dulu ya. Ada pertanyaan nggak, Desma? Cukup, Desma? Belum ada sih. Ya cukup, Bu. Oke. Siapa lagi yang Terima kasih. mau sharing dulu di sini secara ini? Walaupun belum ada. Silakan. Nabila. Iya, Bu. Gimana? Kedengeran nggak ya, Bu? Cukup dengar. Sebenarnya, iya Bu, kan saya tinggalnya di Tangerang ya Bu. Terus mau ngambil juga tentang isu-isu di Tangerang. Nah, kalau yang sejauh saya lihat nih sebenarnya saya masih punya dua kayak bingung gitu Bu, karena ada Tangerang yang sisi Tangerang ke arah selatan yang lebih udah terbangun banget, sama ada yang Tangerang kota yang kayak daerahnya tuh menurut saya masih banyak banget isu yang yang ada di sana gitu. Nah, kayaknya sih sejauh ini saya mau ngambil di Tangerang yang daerah kota gitu, Bu. Terus saya tuh tadi sempat baca-baca dikit kayak di Tangerang tuh isu pembangunan itu kurangnya
kurangnya lahan terbuka hijau gitu-gitu Bu. Kalau misalnya yang di Tangerang Kota itu, terus kayak kalau dari sepenglihatan saya sendiri tuh kalau di Tangerang Kota tuh agak sedikit kayak tempat apa ya, tempat rekreasinya gimana ya Bu, kayak kalau misalnya di Tangerang yang daerah Serpong tuh kan banyak kayak mall dan lain-lain gitu. Nah, saya tapi pengen buat di Tangerang Kota nih kayak tempat komersial yang bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah gitu Bu. Jadi kayak karena menurut saya kayak untuk saat ini tuh masyarakat menengah ke bawah tuh yang di daerah Tangerang Kota tuh mainnya tuh malah ke tempat-tempat yang belum terlalu gimana ya Bu, kayak belum terlalu layak gitu sih Bu menurut saya. Oke. Tidak apa-apa, menarik juga ya. Tetapi Anda harus lihat begitu di skala kota Tangerang gitu. Anda lihat dulu, benarkah kurang ruang terbuka hijau, gitu kan ya? Berapa persen sih dari kota? Nah itu bisa Anda cari di data dari Bapeda ya biasanya. Coba Anda masuk ke website Bapeda gitu tentang peta ruang terbuka hijau kota Tangerang, gitu ya. Nah, suatu kota disebut apakah kebutuhan ruang terbuka hijaunya itu mencukupi atau tidak, itu ada indeksnya gitu ya. Berapa persen harus dari suatu luasan daerah, maka sekian persen minimal harus ada ruang terbuka hijau. Jika tidak terpenuhi, maka memang ada problem, gitu ya. Kemudian jadi yang Anda katakan bahwa jadi kita by data bicaranya bahwa memang ruang terbuka hijau kurang. Lah, kalau demikian adanya, apakah ketidakadaan ruang terbuka hijau itu akan menyebabkan suatu masalah nggak dalam tingkat kota, gitu ya? Apa sih masalahnya kalau kekurangan ruang terbuka hijau dalam suatu kota itu? Apa memang hanya polusi gitu kan? Apakah ada masalah sosial gitu ya? Jadi jangan terlalu terburu-buru dulu untuk menengah ke bawah, itu jangan terlalu buru-buru. Jadi Anda kupas dulu persoalan besarnya sampai Anda, dan pada akhirnya dari temuan-temuan Anda ini Anda bisa men-state suatu program. Sekian persen masyarakat Kota Tangerang itu terdiri dari penduduknya sekian, yang berpenghasilan mewah tinggi sekian, menengah sekian. Dan mereka inilah yang akan terdampaknya dengan jumlah sekian ribu kakak mungkin gitu, yang terdampak dari ketidakadaan ruang terbuka hijau. Nah, langsung di situ kan Anda tahu, lihat per kecamatan ada gitu. Yang paling minim memiliki ruang terbuka hijau itu kecamatan mana gitu. Jadi kita cari yang ekstrimnya sekali begitu ya. Itu yang paling krusial untuk dipecahkan masalahnya. Masyarakat pada kecamatan itu dengan kepadatan sekian itu yang paling membutuhkan. Tapi lahannya malah sedikit. Justru itu yang akan kita cari, di mana kita kira-kira bisa berkontribusi nanti arsitektur untuk memberikan suatu tetap bisa berkontribusi terhadap hijau kota, namun bukan menambah beban menjadi beton-beton lagi ya, tapi menjadi suatu penyelesaian yang bisa berkontribusi dan memberi kebaikan untuk kemanusiaan. Jadi intinya adalah mungkin tadi kalau Anda mendengarkan Bu Lili tentang bicara kemanusiaan itu betul, tapi Pak Adif juga tadi mengatakan bahwa itu terlalu luas. Sebenarnya ini gampangnya begini. Apapun yang kalian kerjakan saat ini, persoalan-persoalan apapun yang kalian sedang coba lihat saat ini, itu harus memberikan persoalan-persoalan yang mampu membawa kebaikan bagi kemanusiaan. Persoalan-persoalan itu nanti dipecahkan secara arsitektural. Arsitektur kita inilah yang akan membawa kebaikan bagi kemanusiaan. Gitu ya. Kita tidak bisa langsung bicara, saya kasih mall itu baik bagi manusia. Tidak seperti itu. Ya. Dan bahkan karena ini adalah pendekatan baru, gitu ya, membuat Anda berpikir kritis. Tipologinya belum tentu ada. Tapi
Anda bisa menambahkan suatu fasilitas tertentu, gabungan dari beberapa tipologi, atau memunculkan tipologi yang atau jenis fasilitas yang baru ya, bukan tipe ya, tapi menjalankan fasilitas yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Namun itu mampu memecahkan persoalan pada skala komunitas, lingkungan maupun masyarakat atau dalam skala kota yang lebih besar. Begitu Nabila. Jadi mulailah bekerja dari peta, dari data Bapeda, dari data statistik, dan Anda mencari tahu jadi yang terkena dampak persoalan siapa, dan mengapa, dan bagaimana memecahkan hal itu, bagaimana yang namanya ruang terbuka hijau itu mau dipecahkan. Begitu ya? Oke, makasih Bu. Ya, tapi jangan menutup kemungkinan di sini. Karena bisa saja belum tentu dia environmental atau sosial, tapi bisa juga nanti masuk juga culture di sana. Ternyata persoalannya ternyata bukan itu, Bu. Setelah saya baca-baca dari berbagai fenomena-fenomena di Kota Tangerang, ada juga hal cultural yang juga cukup krusial gitu. Gitu kan ya? Ya. Tadi juga jangan Anda tutup dulu langsung, wah saya harus yang ini, jangan. Buka saja dulu. Dengan buka nanti kita akan makin mengerucut gitu. Ya. Oke. Oke, Bu. Siap. Makasih, Bu. Ya, Alma silakan. Halo Ibu. Ya, halo Ibu, suara saya terdengar tidak ya? Halo juga Alma, kedengaran suaranya. Ibu, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu, Bu. Kan tadi kalau dengar dari teman-teman rata-rata pada carinya ya emang dari isu kan berangkatnya. Tapi kalau saya tuh ya sebenarnya saya cari isu juga. Cuman karena kemarin di minggu sebelumnya juga saya udah bilang mau nanti di tugas akhirnya tuh tipologi yang healthcare itu. Jadi saya fokus cari isunya di masalah kesehatan. Apa itu nggak apa-apa, Bu? Atau lebih baik cari isu secara umum dulu ya? Tidak apa-apa. Masalah kesehatan di mana? Kalau yang saya cari, karena saya di Bekasi, jadi saya carinya kemarin masih yang di daerah Jawa Barat gitu, Bu. Masalah kesehatan apa yang banyak yang di daerah Jawa Barat. Terlalu besar. Mulai dari Bekasi saja. Isu masalah kesehatan di Bekasi itu apa sih yang paling krusial? Ya. Apa emang ada masalah kesehatan di Bekasi? Ada. Ibu tahu. Bekasi itu paling tinggi COVID-nya. Ya. Akibat terlalu padatnya orang di Bekasi, akibat padatnya perumahan dan lain sebagainya, itu menimbulkan isu tertentu, terutama COVID. Nah, jadinya memang pasti ada isu di sana. Nah, Anda cari apa sih isu yang paling utama dari masalah kesehatan di sana. Emangnya dengan jumlah rumah sakit yang sekarang itu tidak memenuhi kebutuhankah? Dengan jumlah klinik yang ada tidak memenuhi kebutuhankah? Cukup. Dari apa masalahnya? Gitu kan? Misalnya cukup. Kalau tidak cukup ya berarti mana sih yang belum terlayani daerahnya? Gitu kan? Jadi bekerja by data juga. Gitu. Sehingga Anda bisa mengenali persis. Tidak usah ke Jawa Barat. Terlalu besar. Ya, langsung ke Kota Bekasi. Karena Anda tinggal di sana dan Anda harus melihat isu-isu atau fenomena-fenomena kesehatan di daerah Kota Bekasi. Begitu. Atau Bekasi itu termasuk kayak Tambun gitu-gitu masuk ya? Enggak? Jauh. Iya, Tambun Bekasi juga sih. Cuman dia kabupaten. Nah ya, makanya Anda coba lihat apakah dia Kabupaten Bekasi, apakah dia Kota Bekasi. Isu kesehatan mana sih yang paling dominan gitu ya? Kita jangan cari yang kecil-kecil, cari aja yang ini sering banget sih ribut sih tentang masalah isu kesehatan di Kota Bekasi atau di Kabupaten Bekasi. Ya, Anda tidak usah seperti mencari jarum di tumpukan jerami, nyari-nyari gitu. Harusnya itu dengan mudah dan terpampang terlihat dengan jelas. Jadi Anda jangan tutup dulu apakah Kabupaten Bekasi ataukah Kota Bekasi. Silahkan Anda lihat dulu, putuskan langsung. Gitu. Dan kemudian kerjakan perjalanan tadi. Oke ya? Baik, Ibu. Oke. Zahratul Wardah. Gimana? Iya, Ibu. Suara saya terdengar kan? Terdengar cukup jelas.
Oh, ya. Baik, kalau untuk saya pribadi sebenarnya belum belum mencari jauh, tapi kalau melihat dari mendengar dari teman-teman sekalian tadi, kalau berangkat dari isu, sebenarnya kalau dari segi ketertarikan gitu ya Bu, bukan dari lingkungan sekitar, saya tertariknya lebih ke sosial sama environmental. Nah, tapi lagi-lagi itu karena saya juga bukan asal Bandung, hanya tinggal di Bandung, itu masih belum tahu harus berempatinya tuh kemana. Nah, kalau melihat mungkin karena kemarin saya juga sempat survei untuk studio PA dan juga sempat waktu masih offline itu rutin berkegiatan bersosial gitu Bu, di bermasyarakat gitu karena sekolah itu saya tertarik banget dengan masyarakat yang tinggal di housingnya tuh dalam artian kurang layak lah seperti itu. Tapi sejujurnya masih belum ada hal-hal yang berbau data sih Bu yang saya cari-cari gitu sih Bu. Tapi udah terbang kok dari tapi masalah concernnya dari lebih ke sosial, lingkungan dan tadi masyarakat gitu. Oke. Tidak apa-apa, Saratul. Ada ini hunian ya, kira-kira ya, walaupun belum tahu bentuknya apa gitu. Mungkin tadi Anda bicaranya tentang boarding begitu ya, boarding house begitu ya. Iya, mungkin kebayangnya agak ke sana tapi belum tahu jelas. Oke, enggak apa-apa. Jadi saya cerita sedikit ya. Pernah ini di luar konteks ya. Ada satu lapangan terbang begitu ya, ada satu lapangan terbang dan kebetulan dekat dengan highway gitu kan ya. Dan di sana itu ada satu bagian yang cukup memanjang tipis gitu ya. Dia punya lokasi itu hampir separuh terbengkalai begitu ya. Terbengkalai dalam arti selama ini hanya digunakan untuk ini di luar negeri di tempat parkir begitu. Nah, tempat parkir mobil, tempat parkir, tapi juga masih tidak jelas begitu. Jadi kadang-kadang penggunaannya. Padahal tempat ini memiliki potensi gitu ya, memiliki potensi untuk bisa dijadikan karena dia merupakan simpul-simpul pertemuan dari transportasi gitu ya, kebetulannya ada dekat airport, ada dekat jalan tol, kemudian ada juga dilalui oleh banyak ini. Sehingga kemudian kalau dijadikan suatu tempat untuk semacam boarding atau tempat apartemen begitu ya. Tapi dia tidak bisa tinggi karena dekat dengan pesawat. Ya, dekat. Jadi tapi lucu, jadi dengan dia tipis dan ketinggiannya juga hanya bisa 4 lantai, jadi kayak walk-in apartemen begitu ya, hanya 4 lantai. Tapi dia mulai melihat bahwa akhirnya oke, ini paling bagus memang karena dia merupakan simpul dari beberapa pertemuan transportasi kota begitu. Dia justru menjadi bagus kalau dibuat dari semacam boarding house begitu ya. Nah, kemudian dia mulai menggagas dan hasilnya juga bagus begitu. Nah, jadi melihat tentang yang tadi Anda mau itu bisa memang karena memang dari kebutuhan isu hunian atau memang dari kebutuhan tempat itu sendiri memiliki potensi untuk dijadikan suatu persoalan tertentu yang bisa dipecahkan begitu. Tidak apa-apa Saratul. Itu bisa saja. Nah, kebetulan karena Anda bukan dari Bandung dan kebetulan terpaksa harus diam di Bandung begitu ya. Mungkin Anda melihatnya saya sedikit balik itu. Kita cari selain Anda tentang isu-isu hunian Anda baca di Bandung itu seperti apa, tapi coba cari tempat-tempat yang memerlukan pemecahan-pemecahan yang kira-kira punya potensi bagus, tetapi sekarang saat ini mungkin berada dalam lingkungan yang banjir, atau mungkin dia kumuh, atau mungkin dia memiliki suatu persoalan-persoalan yang kira-kira bisa memecahkan persoalan setempat dengan bentukan. Tidak harus mungkin boarding room awal. Jadi boarding room itu disimpan saja dulu. Jadi saya khusus untuk Anda, kita mulai dari
project base is okay. Ya, itu jadi dari tempat. Baik, Bu. Gitu. Jadi Anda lihat dulu peta Bandung ini, gitu ya, gitu. Oke, kemudian. Terima kasih, Bu. Ya. Siapa ini sekarang? Boleh Naila ya. Tadi Naila belum kan ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Kedengeran nggak, Bu, suaranya? Ya. Jelas banget. Iya, Bu. Kalau untuk isu kayaknya lebih cenderung ke yang isu masalah sosial. Soalnya kan dari minggu awal kemarin juga saya nyebutin udah mau TA-nya tuh berhubungan sama hal-hal yang berbau di bidang ekonomi kreatif sih, Bu, sebenarnya. Cuman saya masih bingung gitu untuk tipologi atau outputnya tuh keluarnya bakal bangunannya jadinya seperti apa, tipologinya itu masih saya belum terlalu kebayang. Cuman yang bisa saya kira-kira mungkin kayak kreatif hub kayak gitu, semacam kreatif hub, tapi saya jujur masih bingung sih, Bu, untuk tipologinya keluarnya bakal seperti apa. Cuman untuk masalahnya pengennya sekitar menyelesaikan di bidang masalah ekonomi kreatif gitu sih, Bu. Oke. Di Bandung? Iya, di Bandung, Bu. Oke. Nah, kemarin permasalahan isu-isu kreatif ekonomi itu Anda tahu nggak? Punya nggak ininya? Kalau untuk ya, saya pengennya ke ke tempatnya itu yang ngedevelop UMKM yang ada di Bandung misalkan, Bu, gitu. Saya pengen nyediain tempat yang bisa mungkin ada nanti kebayangnya ada tempat workshopnya juga buat kayak pengunjungnya bisa belajar juga untuk si pengrajinnya misalkan kayak gitu. Kayak gitu sih, Bu, tapi saya belum nambah data-data atau baca-baca yang lebih juga. Ya, saya harap apa yang Anda buat tidaklah sesuatu yang sama dengan Bandung Creative Hub yang sudah dibuat di Jalan Laswi. Yeah. Oke. Yeah. Kalau saya jadi Anda, saya akan mulai memetakan UMKM terbesar untuk bidang creativity yang dimaksud di Kota Bandung itu ada di mana, begitu kan? Di mana paling banyak sih peserta UMKM yang perlu dan berkumpul di mana mereka itu, titiknya ada di mana sih, gitu kan? Misal gitu ya, saya ini karena saya cuma tahunya itu ya, karena saya harus studi juga kalau memang mau jadi Anda gitu. Oh, ternyata UMKM itu untuk misalnya produk sepatu gitu ya, itu ada di Cibaduyut misalnya kan begitu ya. Wah, jumlahnya nih banyak sekali. Lah, ternyata setelah saya studi, wah ternyata banyak pesanan, terutama setelah pandemi ini bukan mereka tutup, malah menjadi semakin semakin giat karena banyaknya pesanan online. Nah kan gitu ya, itu kan data ya yang harus Anda dapatkan. Nah, dengan menggeliatnya UMKM produk sepatu di gitu, saya sempat misalnya saya akan turun tanya wawancara sedikit begitu. Apa sih kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar, persoalan-persoalan dari UMKM di sini? Kita itu sebenarnya kalau punya satu tempat, nah kalau sudah gitu ya, atau ada satu program dari pemerintah suntikan dana begini sehingga kita bersama-sama bisa, nah itu sudah Anda mulai masuk ke persoalan. Nah, untuk menemukan isu creativity itu jangan berpikirnya hub dulu. Ya, jangan berpikirnya hub dulu. Jadi kalau Anda berpikirnya hub itu sudah sama saja Anda sudah berpikir kayak yang Laswi. Dan tidak mungkin dalam satu kota ada 2 kreatif hub. Itu nggak mungkin. Bandung Creative Hub hanya 1. Jadi kalau Anda mau membuat sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas, kreatif Kota Bandung, Bandung Kota Kreatif itu, pertama Anda harus tahu dulu ada berapa sih
kategori kreatif yang diacu oleh Kota Bandung ini dari ada berapa belas gitu, kita mengacu hanya berapa. Nah, dari berapa itu gitu kan ya, yang paling banyak itu adalah yang mana? Apakah yang grafis, apakah yang apa gitu ya? Itu Anda harus bisa petakan. Nah, dari situ Anda petakan ternyata UMKM terbanyak itu adalah ini. Jadi mulainya dari Bandung Creative City. Bandung Creative City. Dari UNESCO itu ditetapkan ada berapa titik itu. Bukan berapa titik, berapa kategori yang bisa Anda lihat dalam skala Kota Bandung begitu. Nah, dari situ baru Anda melihat persoalan-persoalan seperti apa yang bisa membantu Anda untuk memecahkan beberapa persoalan-persoalan kreativiti kota begitu. Oke ya, sebentar saya lihat. Oh, enggak ada ya. Kemarin itu saya itu ikut itu loh. Oke. Bentar ya. Ya, Bu. Sebentar dulu. Oke, saya coba share ya. Kebetulan saya kemarin ikut ini nih. Tentang apa sih ini namanya saya kok. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Peta kebijakan Kota Bandung, program bansos adaptasi inovasi AKB, gitu ya. Ini juga. Bentar, bukan kreatif hub Bandung, gitu kan ya. Yang perlu ditingkatkan itu ada apresiasi dan ada segala macam. Ini kebetulan ada RPJMD itu singkatannya rencana apa jangka pendek RPJM, menengah daerah Kota Bandung, gitu ya. Tentang itulah. Nah, ini kan ada beberapa mereka perlu melihat dalam bentuk mapping begitu ya. Pelaku usahanya seperti apa gitu kan. Nah, ada juga yang dari ekosistem kreatif gitu ya. Anda tidak perlu lagi meriset kayak begini gitu ya. Bahkan Anda bisa mengambil, saya memperkuat yang ini begitu misalnya. Nah, ini pemajuan kebudayaan Kota Bandung, gitu kan? Ini juga terkait dengan 10 objek pemajuan kebudayaan, gitu ya. Masyarakat humanis, adat ya, manuskrip ini, bentar ya. Nah, ini saya ikut yang RPJMD-nya. PPK. Ini harusnya Kota Bandung memiliki suatu skema diturunkan ke kecamatan, diturunkan sampai ke tingkat kelurahan, gitu. Coba saya lihat. Ini kekurangannya ya, manuskrip, teknologi tradisional, seni, gitu kan. Permasalahan umumnya apa, gitu kan ya. Kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, gitu kan ya. Di 30 kecamatan lagi. Minimnya ruang-ruang aktivitas berkebudayaan, gitu kan ya. Untuk fasilitas aktivitas itu. Jadi ada beberapa rekomendasi umum dan ini bisa dipakai oleh Anda, tidak usah semua. Jadi misalnya Anda, jadi saya mau arsitektur dapat berkontribusi di mana sih dalam hal ini, gitu kan? Ini. Jadi ini Anda bisa pakai gitu untuk melihat bagaimana tentang Kota Bandung, gitu. Ya, tapi ini berkaitan dengan tentang Bandung sebagai kota kreatif. Ada beberapa paparan gitu ya yang tentang urusan ada wisata, ada kampung wisata gitu ya, ada coworking space ya. Nah, itu coworking space itu ada 13 aktivasi ya di Antapani, Arcamani, Batu Nunggal, Cibiru, Cidadap, Coblong, Cibenying Kidul, Cibenying Kaler, Lengkong, Mandala Jati. Nah, itu mesti diperhatikan bahwa ada loh ininya. Tapi kalau kampung wisata
semenjak dari tahun 2019 baru 2 yang terbentuk gitu ya. Ini di sektor kebudayaan. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin bisa di-share. Nanti saya share ini ya di ini ya di mana ya, di WA grup ya. Bisa Anda. Oke, Bu. Mungkin siapa namanya? Zahra juga bisa lihat ini gitu ya. Apakah ada sesuatu yang bisa diambil dan Anda berkontribusi, arsitektur berkontribusi untuk memecahkan isu-isu di sini ya. Ini saya share lagi nih untuk Kota Bandung ya. Ini ada lagi nih. Oke, saya share lagi nih. Nah, ini ada lagi tentang isu-isu strategis gitu ya. Jadi mereka sebelumnya itu punya isu-isu strategis seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di dalam rencana perubahan mereka mau membuat ini gitu ya. Nah, ini kan bisa menjadi acuan utama Anda bekerja memang ini pariwisata dan untuk kota kreatif. Namun bisa juga Anda mulai kok ini ada yang sedikit cocok, kalau tidak cocok ya tidak usah dipakai ya Zahra ya. Mungkin lebih kepada nanti Naila ini yang bisa pakai gitu. Tapi saya share lah Naila ke grup. Nah, tapi Anda harus sudah mulai kerja itu, baca, cari tahu tentang itu segala macam. Apa sih fasilitas yang belum ada? Apa sih persoalan utamanya dari Bandung Creative City ini? Kok itu cuman Bandung Creative Hub aja yang dibuat? Apakah tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa langsung jadi kalau ini kayak skala kampung begitu ya, kampung di Cibaduyut itu tidak harus buat satu fasilitas besar. Anda bisa satu ceplok di sini karena memang lahannya juga sempit ya. Tapi ini sebenarnya memiliki linkage atau keterikatan antara satu ini dengan tempat lain itu. Tapi Anda merancangnya di titik-titik tertentu juga bisa loh. Tidak harus satu bangunan blok besar begitu. Karena sulit itu, berarti Anda bukan membantu masyarakat tapi harus menggusur lagi gitu ya. Sudah tidak begitu lagi cara berpikir kita, menggusur kampung dan kemudian membuat suatu fasilitas kemudian di dalamnya. Itu bukan memecahkan persoalan, tapi membuat solusi dengan menimbulkan problem baru itu namanya. Ya. Oke, nanti kita lihat itu Anda yang punya PR untuk memecahkan masalah-masalah seperti itu. Terus lanjut lagi. Siapa sekarang? Ibu, saya boleh cobain nggak ya, Bu? Silakan, Ari. Anda kalau mau. Jadi kemarin tuh saya kejadiannya sama kayak Alma sih, Bu. Karena kemarin saya pengen kayak bikin teater, terus saya cobain kayak cari tentang musik, saya coba cari tentang emosi. Soalnya kemarin tuh saya baca dari musik, kayak musik itu sangat berkaitan gitu sama emosi manusia, Bu. Kayak bagaimana dia ngebuat, bagaimana dia nge-efekin orang yang mendengar. Kayak saya sering nonton YouTube sambil baca komennya gitu ya, Bu. Kayak banyak banget gitu, kayak orang-orang tuh bisa dapat feelingnya sama yang nyanyinya gitu. Nah, dari situ makanya saya penasaran sama emosi manusia. Terus kemarin saya coba cari kayak apa sih emosi itu, apa, kayak dampaknya gimana. Mungkin saya kemarin coba cari juga kayak tipe-tipenya apa, kayak marah atau mungkin kayak sedih, bahagia kayak gitu. Terus kalau misalkan saya masih nyobain nyari efeknya itu, kalau misalkan kayak orang nggak bisa mengekspresin emosinya bakalan kayak gimana, saya itu masih coba cari itu. Terus kalau untuk datanya sendiri, saya juga masih belum nemu, Bu. Maksudnya kayak maksudnya keadaan kayak apa, emotional state di Bandung mungkin ya, Bu, karena saya di Bandung juga, itu saya masih belum kayak nemu kayak gitu-gitu sih. Jadi saya baru sejauh itu doang. Jadi saya ngambilnya dari ke emosi yang berhubungan dengan musik gitu. Ya, itu menarik sekali loh ya, Ari. Ibu bilang bahwa saya nggak tahu apakah Anda mengetahui bahwa di arsitektur emosi itu bahkan bisa diciptakan oleh kita selaku arsitek ya, dengan
permainan interior ruang tertentu gitu ya. Dan kemudian efek-efek tertentu bisa dari lampu, tata lampu, warna, tekstur ya. Tekstur kasar itu akan menimbulkan taktil kita menjadi ada sesuatu yang bisa diraba dan itu bisa menimbulkan efek atau emosi tertentu. Jadi memang arsitektur juga salah satunya adalah bisa membuat suatu ruang merasa sangat mencekam, bisa, tapi juga sekaligus sangat bahagia atau bisa sangat sakral. Jadi dengan menciptakan ada ruang yang lain, ruang itu cukup gelap, dan kemudian ada seberkas sinar yang masuk menerangi ruang itu membuat ruang itu menjadi sakral, gitu ya. Menimbulkan emosi untuk keinginan bermeditasi, keinginan untuk merasa peace gitu ya, emosinya emosi yang damai. Nah, itu dimungkinkan sekali. Jadi memang emosi adalah bagian dari arsitektur begitu. Itulah langsung mungkin kalau musik lebih kepada bagaimana membangkitkan emosi dengan berbagai macam musiknya, tapi kalau kita dengan membuat permainan ritme ruang dan ritme bentuk itu bisa membangkitkan emosi tertentu juga gitu. Jadi kita ambil metafora musik bisa digunakan untuk hal di arsitektur begitu. Nah, tapi jangan terlalu berlama-lama di emosi karena persoalan yang utama dari Anda tinggal di mana ya? Di Bandung kan? Hari di Bandung, Bu. Iya. Bandung dan musik itu kalau melihat sejarah ya, itu cukup erat ya. Banyak pemusik juga dari Bandung dong. Anda juga tahu ya. Siapa saja sih pemusik-pemusik dari Bandung yang cukup terkenal gitu. Bandung dengan kuliner juga semua juga tahu itu erat kaitannya. Bandung dengan fashion juga erat kaitannya. Bandung dengan musik juga erat kaitannya. Nah, tapi kita hanya ibu sendiri selaku orang di Bandung juga merasa sebenarnya sih oke, erat, tapi seberapa erat sih? Dan mengapa? Pertanyaan besarnya ya memang tidak harus dijawab dalam arsitektur. Mengapa banyak pemusik-pemusik bagus kok munculnya justru dari Bandung ya? Kan gitu ya? Gitu ya. Apakah karena memang di sini ada sekolah musik? Apakah memang karena masyarakatnya? Apakah karena memang alamnya? Gitu ya? Atau memang suhu udara ini membuat orang jadi kreatif dalam bermusik? Atau memang musik adalah bagian dari masyarakat begitu kan ya? Nah, itu coba Anda gali begitu seberapa erat sih hubungan Bandung dengan musik begitu ya. Nah, dari pencarian Anda itu kemudian Anda belajar melihat siapa sih mulainya dari pemusik-pemusik yang cukup terkenal yang berangkat dari Bandung dan kemudian bisa sampai menembus nasional atau mungkin bahkan ada yang internasional juga. Saya juga tidak tahu begitu ya. Jadi Anda coba diskusikan cari situ. Nah, dari persoalan-persoalan mungkin belum timbul persoalan di sana. Oh, ternyata pemusik-pemusik itu dan sebagian besar genrenya adalah pop misalnya gitu ya. Oh, kenapa pop ya? Kenapa kok nggak angklung? Kan begitu ya. Gitu kan. Jadi lah kalau musik tradisional, oh enggak, dia hampir stuck atau bagaimana. Itu Anda yang menceritakan ke saya gitu. Nah, dari situ Anda mulai berpikir ini ada persoalannya. Jadi banyak Bandung ini melahirkan pemusik. Dan pemusiknya genrenya itu pasti di bidang ini. Kalau begitu, sebenarnya apa sih penyebabnya? Kenapa di bidang itu dia yang paling banyak? Mengapa tidak di bidang yang lain? Jadi Anda bisa nanti menelusuri apakah Anda akan meneruskan ini harus diperkuat dong. Menelurkan pemusik-pemusik yang dengan genre tertentu ini diperkuat. Wah, kalau begitu saya harus mencari tahu nih. Menelusuri lagi sehingga memperkuat masyarakat muda, anak muda Bandung harus digiring terutama yang suka musik ke arah tersebut. Atau justru sebaliknya. Kok yang ininya hampir stagnan, kenapa kok nggak bisa mencuat juga seperti yang di sisi sebelah sini? Saya mau justru mau tahu sih persoalan apa sih kenapa yang ini tidak bisa mencuat. Apa bisa nggak arsitektur membantu di sana sehingga
genre yang tradisional ini atau yang kurang ini, bisa genrenya bisa macam-macam ya. Ini bisa mencuat juga karena dia punya potensi gitu. Nah, itu Anda yang memutuskan karena akibat study by data, sehingga Anda bisa merumuskan benar-benar apa sih yang paling esensial dan mendasar. Apakah nanti jika saya menciptakan suatu fasilitas yang berhubungan dengan musik, siapa sih yang pakai? Siapa sih yang diberikan kebaikan untuk ini? Apa hanya pemusik saja? Atau memang untuk kota Bandung akan sangat berkontribusi masyarakat kota ini terhadap tempat ini bisa membawa kebaikan, terutama dalam ranah musik ya, terhadap seluruh kota ini gitu ya. Pengamen-pengamen di jalanan begitu ya. Pengamen-pengamen di jalanan itu sopan ya. Sekarang ini ya, itu juga atas jasa dari siapa tuh yang tinggal di situ yang sekarang sudah meninggal itu, bahwa kalau kita ngamen jangan mendatangi, tapi duduklah di pinggir jalan, bermain musiklah yang baik begitu ya. Kalau ada orang yang kebetulan mengapresiasi musik Anda yang akan memberikan uang silahkan, tapi jangan mengamen dengan mendatangi mobil-mobil. Dan berikanlah dan apresiasikanlah musik yang baik begitu. Nah, itu kan apa ya, satu fenomena yang membawa kebaikan buat kota ya. Kalau ada orang duduk, pemusik main di pinggir jalan lengkap dengan pemusiknya dan mereka flyover ya Bu ya. Ya, tapi jangan mendatangi mobil gitu. Atau di bawah flyover itu kan menimbulkan apa ya, senang kita ya. Kita duduk di sana juga senang, tidak mengganggu lalu lintas. Jadi ada apresiasi dari suatu tempat tertentu gitu ya, dan melibatkan masyarakat kota dan dalam mengapresiasi musik gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya tempat-tempat seperti ini atau mungkin pemusik-musik seperti ini bisa mendapat tempat? Jadi ada banyak persoalan musik yang dikaitkan dengan masyarakat gitu ya, yang bisa Anda gali gitu untuk Bandung. Cuman Anda harus terbuka pikirannya dan mulai banyak membaca, mulai banyak melihat sekitar apa sih persoalan musik dan kota Bandung ini yang paling mendasar. Nah, kalau Anda sudah tahu persoalan mereka yang paling mendasar itu adalah ini, nah berangkatlah dari situ. Ya. Oke, Ari. Oke, Bu. Siapa lagi mau ini? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Farel. Iya Bu, boleh Bu. Nah, sebentar saya minum dulu ya. Silakan Anda langsung aja, saya minum dulu. Halo, kedengeran kan ya? Kedengeran dong. Ya, ya Bu. Jadi sebenarnya ini sih, kalau soal isu yang minggu lalu tuh kan saya pengen menekankan isu materiality ya Bu. Cuman kemarin kan antara misal karena saya tinggal di Bandung, antara tempat yang menyesuaikan atau isunya yang menyesuaikan. Nah, pada akhirnya saya lumayan cari-cari info juga sih. Jadi kayaknya bakal tempatnya yang menyesuaikan dan saya cenderung ingin ambil tempatnya di Purwakarta, Bu, isunya. Nah, jadi Purwakarta itu kan sekarang kota yang mungkin mulai berkembang di segi pariwisata dan juga sebenarnya di situ ada potensi lokalitas dan materiality lokalnya gitu sih di sana, karena emang banyak pabrik-pabrik tekstil, terus banyak pabrik yang seperti contohnya tuh terakota dan segala macam. Nah, cuman di sisi lain tuh dengan perkembangan pariwisata dan juga kota yang mungkin lumayan berkembang, nah di situ tuh ada yang bangunan-bangunan dan juga arsitektural di sana tuh kurang memakai material lokal gitu sih Bu. Dan dengan perkembangan pariwisata juga yang di pinggir-pinggir si kotanya mungkin yang kayak Waduk, Jatiluhur, terus ada pegunungan kayak gitu tuh, yang saya lihat itu sebenarnya isunya adalah ini sih, daerah pinggiran kotanya itu cenderung berfokus kepada pariwisata, namun tidak mendukung kebudayaan lokal di kayak orang-orang sekitarnya gitu sih Bu. Jadi
saya juga inginnya ada suatu sarana yang mungkin bisa mendukung kegiatan sosial yang orang-orang di daerah sekitar pariwisatanya itu yang orang lokalnya bisa memakai untuk beraktivitas gitu sih Bu. Cuman karena mungkin pinggirannya Purwakarta itu masih luas, jadi masih mencari sih yang kemungkinan potensial. Oke, bagus. Oke, Fahrel, kalau tadi mendengarkan penjelasan Anda, ya, semua keempat tema ini saling ada di dalam berpikir Anda, gitu ya. Ada tema environmental, ada tema sosial, ada tema materiality, mungkin resilience juga ada sedikit ya. Kalau misalnya persis di tepi danau waduk begitu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Cuman kalau ibu tanya nanti harus ada satu yang sangat mendominasi, gitu ya, bahwa karena Anda materiality tidak memperhatikan aspek sosial, tidak begitu, tapi materiality adalah menjadi aspek yang dominan yang Anda lihat. Bahwa kemudian ada isu sosial, ada isu lingkungan, itu tentu pasti gitu ya, tapi bukan menjadi alat baca Anda untuk mulai bekerja. Nah, kalau Anda memang mau bekerja dari materiality dan kemudian kita melihat potensi dari Purwakarta, nah saya masih belum melihat apa sih potensi materialitas dari Purwakarta yang bisa diangkat sehingga Anda bisa menggunakan materialitas tersebut untuk untuk tadi Anda sudah menyebutkan terakota ya. Terakota, tapi ada berapa sih pengrajin terakota di sana? Gitu kan ya mulainya ya. Terus terakotanya yang dihasilkan itu ada berapa jenis kah? Gitu ya. Nah, bahkan begitu ya, Anda juga bisa saja mulai memetakan itu pengrajin-pengrajin terakota atau mungkin ada pengrajin lainnya yang berhubungan dengan materialitas untuk bahan bangunan itu yang bisa digunakan atau dipakai Anda untuk mulai berangkat melihat bahwa isu materialitas ini penting untuk dikembangkan di Kota Purwakarta melihat begitu banyaknya pengrajin terakota. Buktinya ini Anda bisa menjabarkan ada sekian foto-foto terakota yang dihasilkan oleh pengrajin dari ini. Nah, baru setelah Anda bisa mampu memetakan itu semua, persoalan dari materialitas ini adalah mereka belum digunakan secara atau dikemas secara baik begitu ya dalam berarsitektur gitu ya. Karena mungkin pemahaman entah pemahaman masyarakatnya atau kurang wawasan dari pemerintah kota setempat juga kurang gitu. Atau memang sudah ada usaha-usaha dari pemerintah setempat terhadap kualitas materialitas dari terakota ini. Nah, itu Anda berangkat dari sana. Karena kalau Anda berangkat dari isu sosial itu lain lagi. Bahwa nanti materialitas terakota digunakan dalam memecahkan fasilitas tempat ini, fasilitas ini mempunyai isu sosial seperti ini, gitu ya. Maka, tapi kebetulan di tempat ini memiliki materialitas saya gunakan nanti dalam perancangan. Itu beda lagi. Jadi mana yang dominan? Mana yang dominan? Kalau yang dominan, saya bicara tentang tentang environmental sensitif gitu ya, misalnya tentang water gitu kan. Ada persoalan di pinggiran sepanjang pinggiran danau waduk Purwakarta gitu ya, dalam hal ini waduk Jatiluhur gitu ya. Anda melihat ada pasang surut dan kemudian ada permasalahan yang mungkin Anda studi sehingga perlu dibangun memang satu pendekatan yang bersifat water gitu ya di sana. Nah, kalau kemudian Anda menggunakan produk lokal, kebetulan di sana ada produk lokal berupa terakota Anda gunakan dalam perancangan dan pembangunan, itu beda lagi. Itu maksudnya Farel. Jadi jangan semua ditumpang tindihkan, walaupun semuanya ada, tapi mana yang menjadi dominan. Sebentar ya. Iya Bu, siap.
Ya maaf ya, ini barusan ada silakan loh. Waduh, sebentar. Kok dia bilang bentar ya. Oke, siapa lagi yang bisa share? Hari Veronica ya. Veronica. Tadi udah belum ya, Veronica? Belum ya? Belum, Bu. Coba Anda share. Sejujurnya saya masih belum kepikiran banget sih kalau mau ngapainnya, tapi dan lokasinya juga masih belum kepikiran. Cuman pengen yang lebih tentang isu environmental sama materiality. Cuma masih belum kepikiran aja, Bu. Maksudnya gimana ya, Ibu? Kurang paham loh. Saya tertarik sama sesuatu yang seperti kayak mempengaruhi environment and social sama main-main yang di material gitu. Cuman kalau untuk isu saya belum nemu yang pas gitu loh buat saya. Oke, coba sementara Anda berpikir, kita pindah dulu ke Nabila. Udah tadi belum ya? Udah, Bu, tadi. Nabila udah. Siapa yang belum? Semua udah. Oke. Veronica sama sekali nggak ada yang bisa di-share gitu. Apa sih yang mau Anda buat? Kan kalau tadi awal-awal sekali sih memang teman-teman Anda langsung bicara tentang suatu tipologi tertentu. Tapi apa sih yang ada di benak Anda sehingga saya bisa membantu, atau ya bukan membantu ya, tapi lebih kepada apa ya namanya ya, kita diskusi lah begitu ya. Bisa nggak Anda ini? Kalau interest saya sih lebih ke sisi yang kayak art gitu sih, kayak musik atau art gallery gitu-gitu. Cuman saya kayak masih bingung kayak apakah itu bisa dibikin di Jakarta yang udah kayaknya banyak hal tersebut, dan apakah itu akan menjawab isu yang ada di Jakarta, atau mungkin karena saya nanti ke Bandung juga, apakah saya ada keharusan untuk bikin itu juga, kayak bingung aja sih, Bu. Tadinya berpikirnya gimana sih tentang musik di Jakarta begitu? Kayak fasilitas yang bisa menaungi tentang musik, mungkin yang berhubungan dengan seninya seni musik aja, kontemporer, klasik, apa cobanya? Musik dan visual sih, Bu. Contohnya gimana musik and visual itu? Kayak semacam art gallery, terus habis itu kayak ada mungkin operanya gitu. Bingung. Oh, enggak apa-apa. Ini kan kita kan nanti masih harus dikaitkan dengan studi, dikaitkan dengan macam-macam ya, sehingga nanti apa yang Anda cita-citakan kita kaitkan, apakah benar Jakarta memerlukan suatu semacam art gallery tertentu, atau barangkali bisa ada apa hal lain lagi kah yang menjadi isu utama di sana begitu. Teman, tadi kan mungkin Anda sudah mendengar ya penjelasan dari beberapa pendekatan dari yang sudah kita lakukan ya, Veronica.
Mungkin Anda bisa pelan-pelan mulai berpikir, Anda tentukan dulu nih, mau Jakarta, mau Bandung, kan gitu dulu ya. Nah, kalau Anda sudah tahu mau Jakarta atau mau Bandung, gitu kan ya, jadi kan enak juga gitu. Apa namanya, Anda menentukan mau membuat apa, gitu. Ya. Mungkin Anda bisa tadi musik juga Ari Yanuar ya, membuat musik gitu ya. Mungkin bisa saja di studi awal gitu, kalau Anda mau ambil Bandung ya, Veronica. Di studi awal gitu mungkin Anda bisa bekerja sama gitu ya, bagi-bagi tugas lah untuk mencari fenomena tentang musik di Kota Bandung. Nah nanti kan Ari Yanuar ambil bagian mananya, kamu bagian mana. Tapi kan karena kalau bagi-bagi tugas untuk baca, untuk cari fenomena, untuk tahu begini begitu, itu berdua kan tentu lebih apa ya, lebih cepat lah harusnya ya, bisa lebih jelas seperti itu. Ya. Nah, silahkan aja, tapi apakah mau kerja kelompok di hari 2 supaya bagi-bagi tugas, nanti tinggal dipecah gitu, Anda mau apa, di hari mau apa. Atau Anda mau masing-masing juga bisa gitu. Tidak apa-apa sih, silahkan saja Anda mau seperti apa gitu. Oke. Siapa yang belum ya? Kenapa Veronica? Kan kalau di Jakarta kan kayak di sini kayak ruang terbuka hijaunya tuh kayak yang benar-benar orang bisa kunjungin tuh kayak piknik itu kan cuman kayak ada yang di GBK itu kan, dan itu pun juga cuman kecil gitu, dan sisa ruang terbuka hijaunya tuh kayak jadi kayak restoran luxury gitu di tengah kota, dan itu yang yang bisa diakses oleh masyarakat gitu cuman kayak sebagian kecilnya, dan mungkin bisa dibikin kayak fasilitas yang kesannya kayak alam di tengah kota, tapi bisa dibuat kayak jadi art gallery sama tempat untuk kayak nge-gigs gitu. Tapi ya, kita kan belum tahu ya apakah bisa art gallery. Kalau yang datang adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah gitu, apakah cocok art gallery? Karena luxury lagi jadinya. Ya sebenarnya kayak lebih bisa diakses sama orang-orang, maksudnya kayak secara umum lah, jadi kayak bisa dari kalangan mana aja. Kalau misalkan yang di depan GBK, yang di GBK itu bener-bener kayak kalau misalkan nggak naik mobil tuh kayak bingung gitu loh mau masuk dari mana. Begini aja deh. Itu disimpan dulu ya, Veronica. Bukan salah ya, disimpan dulu. Semua anak-anak di mahasiswa di sini juga, rekan-rekan Anda, menyimpan dulu gagasan-gagasan awal itu yang berkaitan dengan tipologi gitu. Karena saya sudah, sekali lagi saya katakan, bisa saja muncul jenis fasilitas baru yang sama sekali belum ada dalam mengacu kepada satu jenis tipologi tertentu ya. Bisa saja dia merupakan gabungan dari beberapa tipologi begitu ya. Tapi jenis fasilitas itu belum ada namanya misalnya. Tapi mampu memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan, mampu membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar. Itu yang paling penting. Nah, mengenai tema-tema itu adalah suatu pendekatan yang dipasang gitu ya, yang cocok dengan konteks permasalahan yang ada begitu. Apakah dia sosial, apakah dia. Makanya kan tadi juga disebutkan nama Pak Tri Yuwono, bahwa hati-hati gitu juga dengan cocok dengan konteksnya yang mana gitu. Belum tentu suatu persoalan seperti ini cocok dengan konteks itu. Seperti tadi yang disebutkan dengan Pak Arya. Ada banyak beberapa yang ini, tapi persoalannya yang paling mendasar belum tersebutkan dengan jelas gitu ya. Belum tentu materiality, belum tentu environmental. Jadi yang mana ini yang paling cocok dengan persoalan itu, baru kita dekati dengan suatu pendekatan tertentu begitu, atau tema tertentu. Ini loh yang paling mampu menjawab persoalan-persoalan ini begitu. Dan tentunya persoalan pendekatan ini diharapkan mampu secara arsitektural membawa kebaikan bagi
dan mampu memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Begitu dulu barangkali Veronica yang dicari. Apa sih masalahnya? Kalau terlalu lama mencari masalah, sampai kuliah berakhir nanti juga tidak menemukan masalah tersebut. Karena memang yang paling sulit adalah mencari persoalan. Jadi kalau Anda masih bingung, carilah fenomena-fenomena apa saja sih tentang musik, tentang galeri, baik di Bandung ataupun di Jakarta. Kalau Anda tidak mendasarkan pada diri membaca, baik di koran-koran maupun di siaran-siaran TV, berita, begitu, tidak usah mengada-ada persoalan itu. Persoalan itu pasti persoalan yang besar dan terlihat dengan jelas mata. Hanya adakah kemauan Anda untuk mencarinya? Karena Anda tertariknya di bidang tertentu dari masing-masing mahasiswa ini, tentunya walaupun dia hanya sekelebat lewat, Anda juga akan, itu saya perlu itu. Coba saya dengarkan baik-baik itu. Itu akan langsung ditangkap oleh Anda. Karena Anda tahu itu sangat berhubungan dengan ketertarikan Anda terhadap atas satu fenomena dan permasalahan tertentu. Begitu barangkali, Veronica. Ya, oke. Nanti memutuskan Bandung dan Jakarta, mungkin bisa baca-baca dulu. Wah, ternyata masalah saya lebih banyak di Bandung nih daripada di Jakarta. Silakan. Atau ternyata Jakartanya Jakarta mana yang paling banyak persoalan-persoalan seperti ini. Nah, itu kan jelas. Oh, ternyata Jakarta Pusat. Beda lagi permasalahannya dengan Jakarta Timur barangkali gitu kan ya. Nanti bisa Anda baca itu semua. Begitu. Oke, begitu barangkali masih ada hal yang mau didiskusikan. Anda harus segera membuat Mairo tadi, meletakkan tadi persoalan-persoalan itu dengan data-data tertentu sehingga jelas ini fenomenanya, dan fenomena yang persoalan itu bisa dibagi-bagi, ada fenomena sosial, ada ini, ada ekonomi. Nah, kita tidak perlu terlalu di mana kita bisa berkontribusi terhadap persoalan ini, tidak semuanya ya. Tidak semuanya, tapi Anda harus mengeluarkan dulu semua persoalan itu sehingga inti masalahnya jelas. Oh, secara ekonomi masalahnya ini, secara sosial masalahnya ini, secara politik masalahnya ini, secara budaya masalahnya ini. Tapi kalau arsitektur ingin berkontribusi, dia bisa. Dan yang paling tepat berdasarkan hasil studi banding sejenis gitu ya, itu bisa dipecahkan dengan secara pendekatan sosial dengan menghadirkan semacam fasilitas ini. Contohnya ada di negara mana. Gitu. Paham ya maksud Ibu ya? Itu. Nah, sekarang coba Anda buat nanti dalam bentuk Mairo. Saya berharap Sabtu ini tidak harus selesai semua ya, karena ini tugas bacanya tuh banyak. Jadi Anda harus benar-benar, saya kasih tahu satu nasihat. Kalau saya baca hari ini, belum tentu hari ini bacaan itu akan mengendap di otak saya. Kemungkinan baru 1 bulan lagi, 1 minggu lagi, tapi yang jelas tidak mungkin hari ini. Padahal kita berpacu dengan waktu. Jadi banyak-banyaklah membaca dan cepat dikerjakan di Mairo sehingga peta Anda jelas. Jadi tidak semua hal nanti Anda baca. Gitu ya. Kalau Anda lama memetakan, baca, Anda petakan, baca, Anda petakan. Kalau Anda lama memetakan ini dalam bentuk mind map tadi, maka akan semakin lama, makin banyak Anda baca, semuanya Anda baca makin bingung. Jadi makin fokus saja bacaannya nanti. Begitu. Oke, hari Jumat Anda itu kalau Mairo itu bagaimana ya caranya saya mau buka? Apakah bisa Mairo itu ditempel di mana nanti saya buka? Begitu bisa nggak? Coba Zahra, bagaimana tentang Mairo itu menurut Anda? Iya Ibu. Kalau menurut saya sebenarnya bisa Ibu, nanti setelah kita masukkan email Ibu ke Mairo kami, nanti ada share link yang bisa dikumpulkan. Jadi ada list setiap dari kita, ada list namanya, ada list Maironya juga. Jadi Ibu bisa dengan mudah mengaksesnya gitu Bu mungkin. Jadi gini, di MS Teams saya jadikan kamu juga owner ya.
Jadi kamu bisa ngatur-ngatur apa namanya nama gitu, temenmu ngumpulin seperti apa. Bisa bantu ibu nggak? Kalau enggak nanti ibunya yang gaptek gitu. Ah? Oh, baik Ibu. Saya Bisa akan ya? coba. Coba. Atau Ya. bisa nggak kamu membuat file ini, misalnya ini filenya Veronica, ini filenya Fahrel gitu, cuman cemplung aja bisa nggak? Atau harus memang kamu jadi owner juga? Kan kalau ibu kan owner sekarang, kamu kan member. Kalau Oh, di, iya Ibu. saya sementara jadikan dulu owner ya untuk bisa mengatur itunya saja. Apa namanya? Kalau saya perlu, saya soalnya nggak tahu bagaimana caranya mengatur file itu, kan file ngumpulin itu. Atau mau di assignment juga terserah begitu. Karena kadang-kadang ada juga mahasiswa, Bu, kalau dikumpulin di file, semua orang bisa lihat, saya nggak mau. Nah, kamu yang ngatur di mana itu taruhnya, di assignment apa di file. Nah, itu kesepakatan dari kelompok saja ya. Gitu. Saya ibu sih pokoknya di sini lihatnya. Ibu buka aja begitu. Oke? Setuju ya? Silakan Anda gitu. Nanti saya jadikan Sarah owner di MS Team saya, di MS Team kita. Dengan begitu Anda nanti mengumpulkannya ya secara individual begitu. Oke, sampai di sini masih ada hal yang ingin di-sharing atau tidak? Bu, saya boleh tanya nggak? Boleh. Ini nggak itu sama itu sih, mau nanya aja. Kalau recording meetingnya bakalan Ibu share nggak ya? Recording meeting boleh Ibu share. Nanti Ibu cemplungin dulu ke YouTube. Nanti YouTube-nya saya share ke kamu linknya begitu ya. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti unlisted aja ya, soalnya belum jangan public dulu. Saya kalau public itu saya harus izin sama satu-satu anak mahasiswa, apakah ada yang keberatan atau tidak. Kemudian secara prodi bagaimana begitu. Tapi kalau unlisted kan siapa saja yang punya link boleh bisa lihat, kalau nggak punya nggak bisa lihat. Ya, cukup di kelompok. Ya, oke, terima kasih Ari. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau Ibu, ya, bagaimana Sarah? mungkin saya hanya ingin menanyakan ke teman-teman sih Bu. Tadi kan Ibu sempat menanyakan bahwa filenya apakah teman-teman semua di sini oke, kalau misalkan bisa dilihat oleh setiap dari kita, atau benar-benar kayak filenya itu khusus pribadi dan Ibu aja gitu. Mungkin mau nanya ke teman-teman aja sih. Angkat tangan yang setuju sharing gitu dulu. Ya, ada nggak? Ya, setuju semua nggak? Mungkin angkat tangan yang setuju. Yang setuju sharing angkat tangan, yang tidak setuju sharing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua sharing kok. Semua sharing Sarah. Oke, semuanya sharing ya. Ya, semua sharing. Oke, baik ya, Ibu. Bagus ya kerjasamanya. Kalau emang semuanya. Ya. Toh ininya juga apa namanya kan beda-beda ya maksudnya, tapi dengan sharing Anda bisa melihat kemajuan teman sampai mana begitu kan. Jadi terpacu, si Sarah sudah sampai di sana, saya belum, saya juga mau ngejar gitu. Tapi karena bahasanya juga beda-beda gitu ya. Jadi saya kira sharing sebenarnya nggak ada masalah, kecuali pokok bahasan sama itu bisa nyontek nanti kan gitu ya. Oke, terima kasih kalau begitu. Oke, ada lagi? Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Sarah. Oke, kalau memang sudah, nanti Jumat ini Anda mulai share ya, terakhir jam 5 untuk Mairu-nya. Tidak harus lengkap, tapi sudah mulai terpetakan sehingga saya sudah mulai bisa baca-baca, oh mahasiswa ini sudah berpikir sampai di sini. Kalau dia berhenti berarti masih bingung atau memang belum selesai. Tidak apa-apa, tidak harus sempurna 100% baru dikumpulkan. Tidak harus. Ya, oke kalau gitu saya matikan recording.